Kita beri tepuk tangan untuk teman-teman. Sebentar Romo, inilah bedanya kalau Romo tidak punya istri, gak ada yang ngurus, tidak jelas. Makanya berumah tangga. Gak ada yang gemuk ini mau. Sulit ngopen ini. Terima kasih Romo Otong, tepuk tangan untuk Romo Otong. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Berkah dalam. Para Romo yang terkasih, terima kasih banyak. Romo Jatmiko sudah mengingatkan saya, jangan ngelucu. Hanya menarik, Romo Jatmiko mengatakan gereja, G besar, G kecil. Saya ingat Lumen Gentium mengatakan apa? Gereja adalah persekutuan bersama yang dikumpulkan karena iman, harapan, dan kasih. Ini 3 keutamaan: iman, harapan, kasih. Saya waktu berpikir keren banget. Kenapa kok perlu dipersekutukan karena iman, harapan, kasih? Karena seringkali kita hidup bukan berdasarkan iman, harapan, kasih, tapi berdasarkan masalah. Dan kedua, berdasarkan keinginan. Kalau berdasarkan masalah, itu yang terjadi dengan panitia pembangunan. Cemas, isoh raya, bangun, sudah dirubuhkan, gak ada yang nyumbang. Abang gak ngisini toh ya. Ngisi. Tapi rupanya toh akhirnya karena mereka percaya ada iman, percaya Gusti ora pernah sare. Gusti tidak tidur. Maka akhirnya kemarin dapat 400 juta. Antem mereka, tenang mereka. Hari ini Tuhan mau nambah 600 juta, enggak jadi kata Tuhan. Karena kamu sudah terlalu percaya diri. Lalu kalau orang diatur oleh tadi keinginan, lama-lama jadi apa? Rakus. Maka mari, seperti apa jemaat yang dibangun oleh iman, harapan, dan kasih? Saya ingin perlihatkan dari perjanjian baru tentang cara hidup jemaat perdana. Ingat, Katolik itu bagus sekali, dikatakan adalah apa? Sifat kekatolikan, Katolik, apostolik. Jadi apostolik itu artinya apa? Kita hidup dari tradisi para rasul. Ada tradisi iman yang kita teruskan. Tradisi iman yang kita teruskan, kita harus lihat dulu dalam kisah para rasul. Seperti apa? Saya baca Bapak Ibu. Saya dengar orang Tulung Agung kemarin saya ingatkan, Romo, sebetulnya nggak perlu ditampilkan ayatnya. Orang Tulung Agung itu sudah hafal. Jadi maaf, bukan berarti saya menyindir menuliskan ini. Ini untuk umat di luar Tulung Agung yang jarang baca kitab suci. Setuju? Allah Tulung Agung Tuhan tahu ngapusi kabeh. Orang-orang yang menerima perkataannya memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir.
makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudari-saudara terkasih, ada hal yang menarik, konsisten. Apa itu fondamen? Dasar dari hidup persekutuan. Pertama, bertekun. Tekun. Tekun itu artinya apa? Setia. Kalau kita berdoa, seringkali kita berdoa inginnya jos. Kemarin ada ibu-ibu tanya, Romo ada nggak doa seperti apa yang jos? Minta langsung dikasih. Kata saya aja minta dan dikasih-kasih. Jadi kita itu selalu lihat di dalam doa sulit tekun. Beberapa orang, saya sudah capek berdoa, Romo capek, bosen. Kok nggak dikabul-kabulkan? Mari kita jujur ya, kita jujur. Kalau kita berdoa, tolong jujur ya. Walaupun ini di hotel, saya sudah berdoa semoga malaikat maut datang ke tempat ini. Supaya yang tidak jujur diambil oleh Tuhan saat ini juga. Dimasukkan ke api penyucian dan tidak berhenti-berhenti nemono. Tapi kan orang Tulung Agung tenang di api penyucian, sudah biasa di tempat panas coy. Saya tanya, kalau kita berdoa umumnya, kalau saya berdoa itu Tuhan mendengarkan saya atau saya mendengarkan Tuhan? Lebih keras? Sepokoi. Dalam doa seringkali Tuhan suruh mendengarkan siapa? Saya. Memang dalam doa Anda ada bersyukurnya? Ada, titik. Baik. Tuhan, terima kasih. Tolong ya, ini masih banyak PR-nya. Doa seringkali saya minta Tuhan mendengarkan. Dan kita tidak pernah punya waktu mendengarkan Tuhan. Iya atau tidak? Iya, karena kalau Tuhan mau ngomong, Anda sudah ambil, rampung. Itu. Kita menjadikan Tuhan sebagai apa? Sebagai pemuas kita. Tuhan disuruh oleh kita. Apakah itu betul? Salah kok betul. Baru sekarang saya ketemu umat bodoh. Salah. Saya aja yang ranking 35 nggak bodoh-bodoh amat ya. Bertekun. Doa itu Allah minta apa? Bertekun. Para murid bertekun. Yang kedua apa? Berkumpul. Saya ini hiburan saya di rumah memelihara ikan. Mau memelihara gadis nggak boleh. Memelihara janda apalagi. Memelihara ikan tidak ada gosip. Saya senang ikan koi sing sak meni, murah. 10.000 siji. Mau yang besar, lanjut. Saya beli 10. Saya masukkan ke kolam. Saya perhatikan. Saya kasih makan sehari 3 kali sama dengan saya. Saya berdoa supaya cepat jadi seperti Romo Otong misalnya. Mulia banget ya saudara-saudara. Seperti patung Buddha. Kelihatan sekali umat Pare sangat memelihara dengan baik babi. Makanya kalau tidur jangan lucu lagi. Lalu aku mau ngomong apa tadi? Berkumpul, ikan itu sering banget. Ada satu ikan yang sendirian.
Dari 10, 9 kumpul, 1 sendirian. Saya kasih makan, dia makan lagi. 3 hari kemudian mati. Artinya apa? Hidup iman kita pun sama. Kalau Anda tidak punya komunitas, tidak pernah berkumpul ekaristi, mati hidup iman Anda. Sudah ekaristi seminggu sekali, di gereja turun. Dosa atau tidak tidur di gereja? Lu salah, gua sunat. Dosa atau tidak? Lihat ibu-ibu, gak sengaja kok. Gak sengaja, emang terlalu nyaman. Apalagi di Tulung Agung ini gerejanya ber-AC, betul. Neng omah rawono AC. Juga menyedihkan. Orang Katolik banyak membanding-bandingkan Romo, gereja Katolik itu gak hidup. Beda banget dengan gereja saudara kita. Lihat aja lagu-lagunya Romo. Lagu pembukaan. Saudara, mari semua. Udah gitu Romonya perarakannya 2 langkah maju, mundur 3 langkah, maju. Beda dengan saudara kita Romo kalau tujuan suatu hal baik. Orang pernah turun khotbah pendeta itu, saudara, Yesus baik, amin. Anda mau ngasih pulang apa? Coba Romo Joko tuh, saudara, Yesus. Romo kok tahu. Kan itu laporan sama saya. Bapak Ibu lihat, seringkali di ekaristi pun banyak umat itu apa? Mau disenangkan. Kurnya harus baik, khotbahnya harus baik. Hello. Ekaristi itu menyenangkan Tuhan, bukan mencari kesenangan. Menyenangkan Tuhan. Maka kalau khotbah Romonya nggak menarik, haleluya. Dan Anda bertahan tidak tidur, Anda masuk surga. Betul. Karena menyenangkan Tuhan, berkorban. Ekaris itu mengucap syukur atas apa? Pengorbanan Yesus. Tapi jangan bukan hanya Yesus yang berkorban, saya pun berkorban. Dan ekaristi itu berkatnya bagus. Contoh misalnya, karena ada di sini ada Romo Feedback, saya perlihatkan ini umat yang baik. Jam 7 misal, setengah 7 sudah datang, sudah rosario, diam. Umat ini karena ada Romo Yosef, datangnya pas komuni. Selamat komuni, misalnya cepat banget ya. Lalu antri komuni, tubuh Kristus. Amin. Saya tanya, umat ini yang datang setengah 7, siap-siap baik, dipulang diberkati Tuhan atau tidak? Diberkati atau tidak? Diberkati, amin. Ini yang datang pas komuni, di bawah pimpinan Romo Yosef. Apakah pulang diberkati Tuhan atau tidak? Jadi ngapain kalau gitu? Jadi saudara-saudara lebih baik nanti ekaristi datangnya pas komuni. Biar Romonya DWA. Oke, setuju. Anda pulang diberkati. Ya, saya katakan amin. Tapi mau bablas. Nggak ada gunanya. Di sini berkat itu berhenti dalam batin Anda. Jangan harap berkat Tuhan. Namanya berkat Tuhan tuh Romo, betul. Tapi hati Anda, niatnya apa ke gereja? Kalau niatnya cuma kewajiban, ya sudah. Allah pun berkatnya nggak akan terasakan.
Mengapa bisa dikatakan berkumpul memecah roti dan berdoa? Karena mereka percaya berkat Tuhan hanya mengalir lewat ekaristi dan doa-doa. Ketiga apa? Membagikan kepada semua orang. Membagikan. Tadi MC dari tadi sudah mengatakan amplopnya tolong. Saya ingat tuh saudara-saudara. Ingat, ini benar gak main-main. Saya mencari dana di Bandung. Dikasih amplopnya dimasukin tempat sampah. Ibu itu masuk rumah sakit. Saya nggak ngancam. Hanya mengingatkan terjadi. Amplop itu dimasukin tempat sampah, masuk rumah sakit dia. Jadi jelas ya Bapak Ibu. Besok kita titeni, sopo sing masuk rumah sakit. Ini saya hanya cerita yang di Bandung. Tulung Agung, tolong jangan seperti itu. Minimal 100.000 masukinlah ke amplop itu. Kurang dari 100.000. Dengan gembira, ngasihnya senyum. Karena di Bandung ada yang kolektor. Lalu kan kalau uang kolektor biasanya sudah dipersiapkan dari rumah, toh? Iya. Dan pasti dipilihnya uang yang paling kecil. Lalu kan kalau kolektor begitu toh. Seorang ibu kalau ada anak-anaknya dia masukin, lalu ibu itu berkata, aduh salah. Lalu anaknya, kenapa 100.000 mau masukin? Mama saya ambil lagi ya. Terus mah, besar banget mah. Gak apa-apa, nanti 1 bulan mama gak akan kolektif. Berilah dengan sukacita. Nanti saya akan perlihatkan di slide berikutnya. Maka ada 3 hal yang ingin saya katakan yang selalu dipelihara oleh siapa? Oleh jemaat perdana. Pertama-tama adalah apa? Community with God. Aku nggak pernah senang ada di atas, karena di atas ada godaan terbesar. Kerjain memotong terus. Pertama-tama yang ingin saya perlihatkan adalah apa? Mereka bersekutu dalam doa. Maka yang penting sebagai umat yang dikumpulkan oleh Allah dalam iman, harapan, dan kasih, saya harus punya community, persekutuan dengan Tuhan. Bersatu dengan Allah. Kenapa? Ya, bagus banget dikatakan dalam community di dalam Injil Yohanes. Akulah pokok anggur yang tidak berbuah dipotong, yang berbuah dibersihkan. Maka tinggallah di dalam aku. Sampai berapa kali Yesus ngomong tinggallah di dalam aku? 3 kali, tinggallah di dalam aku. Kenapa Yesus ngomong seperti itu? Karena di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Apa maksudnya? Sulit berbuat baik kalau Tuhan tidak ada di dalam hati kita. Ibu-ibu, yang paling sulit adalah memaafkan. Betul. Dan memaafkan yang paling sulit adalah memaafkan orang yang saya sayangi mengkhianati saya. Iya atau tidak? Lihat ibu-ibu semua begitu penuh luka batin. Betul. Kalau kecewa dengan romo parokinya, enteng. Rosario aja 9 kali novena dipindahkan. Tapi kalau suami Anda menjengkelkan, rosario novena berkali-kali juga, betul tetap nekono terus. Jadi kenapa saya membutuhkan Tuhan untuk berbuat baik? Tidak akan pernah bisa kalau kita tidak punya Tuhan. Sulit. Umumnya kalau kita disakitin, apa yang akan saya lakukan kepada orang yang menyakiti itu? Balas. Senggol bacok coy.
Lu jual, gua beli. Gitu. Saya jual bacok. Saya jengkel, emangnya saya gak bisa? Romo, suami saya Romo selingkuh dengan sekretarisnya. Saya kecewa, saya marah. Saya balas Romo. Saya selingkuhin semua RT RW di tempat sini. Loh, umumnya kalau orang membalas pasti akan lebih menyakitkan, betul atau tidak? Lebih besar biasanya. Karena ada suami yang lucu, kalau tidur katanya, kan aku belum pernah sekamar dengan suami itu. Kata istrinya, Romo, kadang-kadang suami saya tuh mimpi pernah istrinya tuh dipukul pada saat mimpi. Karena dia pikir ini adalah rampok, dia pukul istrinya. Oh, aduh mah, aku mimpi mah pagi-paginya suaminya dihajar. Enak aja lu mimpi gitu. Dan pasti hajaran itu lebih keras daripada tadi mukul suaminya. Jadi perhatikan, sulit mengampuni tanpa Tuhan. Tidak bisa. Betapa sakit hatinya ibu, bapak, Anda punya anak, dididik besar-besar. Setelah besar, lupa pada orang tuanya. Seorang bapak sedih banget, Romo, anak saya kelas 3 SMP. Di mall, saya kan perempuan. Apa ibu bahasa Jawa itu? Rangkul. Dirangkul jalan. Lalu anak SMP saya perempuan, Papa, jangan ngerangkul-rangkul, malu kayak film India saja. Lalu papanya tuh sedih banget sudah. 1 bulan kemudian papahnya ke mall itu mau cari alat listrik. Lihat anaknya jalan dengan pacarnya sedang pegangan tangan. So, bapaknya langsung ke Tuhan, saya yang membiayai, dia yang enaknya. Banyak hal yang sulit kita terima kalau kita tidak punya Tuhan. Berapa banyak saudara berkelahi gara-gara apa? Warisan. Menyedihkan. Saya bertemu dengan seorang bapak kaya, aku tahu, kenal banget bapak itu di kota itu kaya. Maaf, bukan Katolik. Anaknya Katolik. Lalu anaknya berkata, Romo, tolong doakan papa. Emang kenapa? Sakit papa. Saya belum pernah bertemu. Pada saat saya mau ketemu, saya lihat wajahnya pun menakutkan. Karena kalau orang luka itu kelihatan dari wajahnya. Saya nggak mau berdoa, langsung mundur. Saya ngomong pada anaknya, nah, kenapa papa sepahit itu? Ngomong, papa ini sangat sayang dengan mama. Papa ngurus mama setelah suaminya meninggal, diurus oleh papa. Sayang banget papa ini sama mamanya. Lah setelah mama meninggal, mama ini ngasih warisan pasti sebelum meninggal itu kepada adiknya papa. Papa sangat kecewa, marah, jengkel sekali. Saya sudah baik ke mama, kok mama nggak ngasih apapun untuk saya. Saya kaget, gila, kamu nggak dikasih warisan saja sudah kaya kok. Tetapi karena apa? Karena sakit hati, karena luka. Begitu sakit hatinya dia dengan mamanya, sampai semua berkat Tuhan dia tidak rasakan. Menyedihkan sekali. Nanti saya perlihatkan lewat luka batin. Orang tidak akan mudah mengampuni kalau tidak ada Tuhan di dalam hati kita. Maka Yesus kenapa mau tinggal di dalam diri kita? Karena Yesus itu mau apa? Mau bertindak, mau membentuk hati kita. Supaya apa? Kalau kita sudah dibentuk, kita bisa dipakai oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan. Saya itu ingat, saya nggak ngerti. Saya itu bukan maunya saya menjadi terkenal. Nah, tiba-tiba saya terkenal. Padahal Anda tahu waktu kecil saya itu 4 bersaudara. Saya anak nomor 1.
Makanya namanya Eko. Adik nomor 2 saya Dwi. Adik nomor 3 saya? Adik nomor 4 saya? Bukan. Lucy, bukan Cato. Kami yang bersaudara, Anda yang sok tahu. Dan saya ini di dalam keluarga anak yang paling bodoh, yang selalu dikatakan oleh ayah, wah ini bodoh. Ayah sampai kayak gitu. Dan saking kenapa saya bodoh? Karena saya lebih senang main daripada belajar. Adik saya tiga-tiganya senang belajar. Main saya adalah main apa? Layang-layangan. Saya sering ngejar layangan. Dan dulu waktu kecil keluar umbel hijau di sini. Dan kalau sudah keluar umbel, teman-teman saya, kok itu jijik umbelnya? Saya masukin lagi. Susah mau produksi umbel itu. Apalagi sudah kayak cendol, kan saya enggak. Lalu saking banyaknya saya susus ke sini. Jadi hijaunya ke sini semua saudara. Karena matahari kering saudara-saudara. Lalu ditiup angin putus satu-satu. Maka orang sudah menjijik dengan saya. Tidak mau waktu SD kan, Anda ingat mungkin beberapa yang usia dengan saya. Duduk kita kan campur toh, laki perempuan. Waktu SD, kita nggak ada perempuan yang mau duduk dengan saya. Sama guru, ayo dengerin, nggak mau bau, jijik. Itu dulu saudara-saudara. Sekarang semua ibu foto dengan saya. Maaf ya Romo Jatmiko ya. Romo boleh ganteng tapi saya terkenal saudara. Apa artinya? Tuhan itu setelah lihat saya Tuhan, aku nih bukan siapa-siapa. Kok bisa? Aku tuh bodoh. Tetapi semua orang kalau saya ngomong Romo, kalau Romo membahas tuh ngerti banget kita. Betul atau tidak? Kalau Anda sampai nggak ngerti, Anda lebih bodoh dari saya. Jadi perhatikan, Allah itu mau bertindak dalam diri saya dan ingat, kalau saya akhirnya sadar, semua karena berkat Tuhan, karena berkat Tuhan. Ya sudah, saya ikutin. Beberapa yang mengatakan Romo itu kalau 1 bulan itu mau misi, kapan istirahatnya? Pak, saya nggak pernah merindukan istirahat, Pak. Kenapa Romo? Karena nanti juga istirahat selama-lamanya. Gelar saya bukan RP, RD, RIP, saudara-saudara. Jadi lihat, di saat Allah membentuk kita, jangan pernah lupa, kadang-kadang ada yang dipotong dalam hidup kita. Ada yang dibersihkan. Apa yang dipotong? Dosa, kelemahan. Romo otot. Kalau Romo ngelihat ibu-ibu yang main padel, roknya naik, tiknya turun, masih tertarik Pak? Kadang tertarik. Alah, kadang tertarik. Cucu koyo malaikat maut, saudara-saudara. Kadang tertarik, kadang enggak. Kenapa kok kadang enggak? Ya kadang kalau melihat sudah kewut gitu ya. Ya betul. Keriput-keriput yang gigi gitu ya. Ini ya. Jadi saya harus apa? Berani untuk apa? Untuk memutuskan. Jangan katakan pastor itu sudah banyak doanya, maka tidak akan tergoda. Saya 2 bulan yang lalu mau berkati tempat padel di Bandung. Tempat padel itu dekat asrama mahasiswa Maranatha. Lalu saya berkata, jam berapa? Jam 8. Buka padel jam 10. Pak cukup. Lalu saya berdoa, pastor mau Pak nyobain, nanti lihat, wah saya ingin coba karena saya biasa tenis, lalu udah lama gak tenis. Nyobain ya pastor? Ya. Tapi jam 10 pada datang mahasiswa. Akhirnya saya berkata, sudah saya pulang. Kenapa pastor ada acara lagi? Tidak, godaan sudah muncul. Pastor gak kuat, ya enggak lah.
keno matanya nggak fokus. Saya itu cari padel yang syariah. Aman bagi para romo gitu. Jadi ya, dipotong belajar sesuatu yang sulit untuk kita lepaskan. Dulu waktu saya sekolah di Filipina, teman-teman saya cantik-cantik. Kalau ketemu orang Filipina itu dengan romonya, langsung memeluk. Saya kaget. Hi father, how are you? Dan orang Filipina itu kalau meluk, padat, erat, hangat. Orang Mengko yang cipit ini. Oh Filipina, wow. Saya tuh Riko, orang Jawa. Tapi lama-lama ketagihan. Ya iyalah, normal kalau potong. Belum pernah dipeluk kelihatan. Karena mau memeluk ganjel. Gatal kok dipekene-kene. Lalu akhirnya saya berpikir, saya tidak boleh. Karena cukup banyak beberapa imam yang jatuh. Akhirnya setiap ketemu teman, hi father, how are you? No. Shake my hand. Salaman gue. Why? We have in Christ. Kita kan berpeluk dalam Yesus. In Christ kata saya. Kamu pulang tenang, aku pening. Why? Tidak ada penyaluran kata saya. Dipotong. Lihat Bapak Ibu, apa bedanya Tuhan Yesus dan Hawa? Kenapa Tuhan Yesus tidak jatuh dalam godaan setan? Hawa jatuh. Tahu kuncinya kenapa jatuh? Karena Hawa ngajak ngobrol setan. Wanita kan Raisa menang ya. Setan aja diajak ngobrol. Enak itu enak. Iya. Nanti bisa mati. Enggak mati loh. Raisa menang. Boleh icip sedikit? Boleh. Lihat Yesus. Yesus waktu dikatakan, ubah batu ini jadi roti. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman. Jadi bapak-bapak, kalau sekarang saya tanya, bapak, sudah berapa tahun perkawinan? Ini istri gak tahu? Iya, berapa tahun perkawinan? 36 tahun. Penderitaannya berapa tahun? Pak, kalau di rumah bapak ada tetangga nggak? Ada tetangga. Kadang-kadang lihat istri tetangga. Jangan ketawa, tenang saja. Di pasuruan masih ada kamar kalau dianiaya. Ayalah nggak lihat, cuma ngelirik apa terus. Bapak cari aman, ngelirik. Kok ngelirik? Istri tetangga ini makin lama makin cantik. Ini godaan apa cobaan? Ini apa? Godaan, betul, bagus. Ya betul, bagus. Godaan. Jangan mengatakan cobaan. Kalau cobaan harus dicoba. Kalau godaan itu dari setan, supaya kita jatuh. Tetapi kalau melihat istri sendiri, dilihat-lihat makin jelek, makin nyebelin. Ini godaan atau cobaan? Bapak mengatakan dalam hati, ini kenyataan. Saudara melihat, kita harus sadar, hidup imamat, hidup perkawinan, atau hidup sendiri tidak menikah, punya aturan. Sudah cukup tahu diri, dibersihkan, akan dibersihkan motivasi kita. Maka Yesus melihat kita, kenapa kita perlu pemurnian batin supaya hidup kita terpikat dan terpusat pada Allah, Tuhan. Jangan mengatakan kok sitik-sitik Tuhan. Hello. Karena Tuhan asal dan tujuan kita. Kepada siapa lagi kita mau meminta kalau bukan pada Tuhan? Siapa lagi yang punya hidup Anda kalau bukan Tuhan?
Jadi bukan salah kalau sedikit-sedikit kita minta pada Tuhan. Tuhan itu mau kok. Karena Tuhan Bapa, kamu anak. Walaupun sering ini anak itu jadinya pengemis, jalur terus. Kamu anak. Tuhan itu apa? Mau tahu masalah kita. Mau tahu. Dan Allah tidak hanya mau tahu masalah, Allah pun ingin jalan bersamamu. Jalan bersama. Jadi saya belajar untuk mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Nah, kalau Allah itu adalah Allah yang menjadi pusat dalam kehidupan, ingin kita dibentuk, maka kadang-kadang Tuhan juga menghadirkan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan. Baik-baik, tenang-tenang, tiba-tiba ada masalah. Ya. Semua diizinkan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dibentuk oleh Tuhan. Berani enggak makin mengandalkan Tuhan. Yang kedua adalah apa? Community, kedekatan, persekutuan dengan Tuhan. Tetapi juga yang kedua adalah apa? Saya harus bersekutu dengan diri sendiri. Apa maksudnya? Pak, Bu, banyak orang Katolik merasa saya bukan orang terberkati rohnya. Menyedihkan. Banyak orang Katolik selalu ngomong saya orang teraniaya. Saya itu menderita. Saya suka sedih. Jahat sekali Tuhan. Tidak pernah loh. Tidak pernah Tuhan menghadirkan manusia untuk menderita. Dan yang menjadikan hidup Anda menderita adalah siapa? Engkau. Coba saya tanya, angkat tangan di sini. Siapa yang hidupnya tidak punya masalah dan penderitaan? Angkat tangan. Saya akan kasih masalah untuk hidup Anda. Orang yang tidak punya masalah dan penderitaan itu orang gila namanya. Setiap orang punya penderitaannya masing-masing. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tapi kenapa? Yang satu bisa sukacita, yang satu hidupnya itu berat banget. Kenapa? Jadi masalahnya bukan penderitaannya. Masalahnya adalah bagaimana dia memikul salibnya. Memikul salibnya. Kalau memikul salib itu dengan sukacita, dia akan selalu bahagia. Ini berkat Tuhan. 1 bulan yang lalu, saya memberikan seminar di Jakarta. Saya tidak pernah mau tinggal di pasturan. Maaf, bukan gaya. Karena kalau di pasturan pasti datang ibu-ibu minta bojo. Gak tenang hidup saya gitu. Tadi aja ke WC, baru mau kencing. Mau foto ya. Rasidu aku kencingnya. Melepunya kata saya. Baru romo foto, ayah sih masuk lagi. Maka saya tinggal lebih tenang di penginapan. Saya nggak mau kenal orang, nggak mau dikenal, diem, tenang. Suatu pagi ada seorang ibu, cantik ibunya, rapi, kan sarapan. Suaminya belum mandi, maaf, suaminya pakai tongkat habis kena serangan, jalannya begini. Tapi saya kagum istrinya cantik, dia tuntun suaminya. Lalu si suaminya lihat, "Ma, ayo bubur enak mah." Lalu istrinya, "Pak, bubur ininya terlalu banyak gula, Papa kan gulanya tinggi." Oh, lagi dia. Terus ada gulai, bukan gulai kambing. Ibu kok nggak ngitu, kok ibu yang tahu sih? Menang semua. Emang ibu ada di hotel itu? Nggak ada toh.
terjadi bulenya sekarang, masa baru lihat bule langsung setruk, nah bule ayam gitu. Lalu dia ngomong, ma, bulenya enak, banyak asin, banyak garam, kamu kan darah tinggi. Oh, kamu jangan aja. Lalu terus di salad, salad. Nah ini bagus pak, daun-daunan untuk papa, sehat. Oh, tapi jangan pakai ininya ya, jangan pakai saladnya, daun aja ya, dengan olive oil. Ya, duduklah. Nggak jauh dari saya tuh memperhatikan tuh. Pas makan, istrinya makan seenaknya, semua dimakan. Namanya istri, nggak mau senasib dengan suami. Lalu suaminya tuh makan saladnya, diem. Lalu habis makan salad dia ngomong, habis mbak. Saya tuh ketawa. Saya mau ketawa kakak, nggak kasihan saya. Cuma, habis Lalu si ibunya tuh jatuh hati, kasihan. Dia pergi ke tempat bubur, dia kasih bubur lemu dengan gula. Nih pak, nah ini baru manusia. Apa yang saya mau katakan? Lihat di sini, ibu ini berdamai dengan apa? Suaminya. Suami yang sakit, dia terima, tidak menjadi beban. Dia suka-suka, dia tuntun. Wow, ingat rombong. Gak ada yang nuntun rombong. Mau gade, cewekan. Jadi lihat, community with self itu jangan lupa. Orang-orang itu juga di dalam hidupnya pasti punya pengalaman luka, kecewa, marah. Betul. Di saat Anda berhadapan dengan orang, tidak mungkin Anda tidak punya kecewa. Tidak mungkin. Berapa banyak para ibu yang suaminya tidak seperti yang Anda impikan? Ya kan? Anda kan sebelum nikah, Pak, 36 tahun. Ini perempuan pertama yang ada di hati Bapak atau yang keberapa? Sebelumnya ada pacar. Ya dulu. Sekarang nggak boleh. Langsung beli. Dulu. Iya, tapi akhirnya Bapak memilih ibu karena memenuhi kriteria Bapak. Ibu juga demikian. Yaitu bukan pacar pertama. Pasti sudah ada yang lain. Lalu akhirnya ibu dibodohi oleh Bapak. Dan ibu tertipu. Ibu memilih Bapak karena sesuai dengan kriteria ibu. Betul atau tidak? Ya. Apakah setelah 36 tahun kriteria itu masih ada atau tidak? Tidak ada. Langsung cetak gol saudara-saudara penalti. Masih tidak ada. Kalau begitu kita singkirkan saja. Iya. Ini perkawinan Katolik. Walaupun sudah tidak sesuai dengan kriteria, tak opo anane, ya wis, how to, nanti juga how to secipin. Jadi dalam perkawinan pasti ada luka, ada kecewa, ada marah. Betul? Betul. Maka kalau saya tanya bapak-bapak itu, Pak, bagaimana perkawinannya? Samalah Romo dengan yang lain juga. Punya masalah, punya kesedihan, punya kecewa. Samalah, namanya perkawinan, up and down and shake. Lalu saya tanya istri, Bu, bagaimana perkawinannya? Langsung lintani penderitaan. Tidak ada. Jangan berpikir. Karena kadang-kadang juga para istri itu membandingkan suaminya. Wah, rugi apa tenang Pak, pasangan suami istri itu kalau misal selalu berdua Pak, salah damai cipika-cipiki.
Lah kue yang salam damai, bok salami tante-tante sing biasa. Kaya sing beriakmu, ayah lagi. Kita selalu berpikir, itu tadi Bapak Ibu berpikir mengatakan, rumput tetangga selalu padahal ada tainya di sana juga. Iya kok. Iya benar. Tainya nggak pernah kita lihat. Gitu ya. Saya pernah tugas di Medan, kan disebut Opung Boru dan Opung Doli, laki perempuan. Itu 84 tahun. Ke gereja itu pegangan tangan. Saya itu kan di gereja selalu di depan dulu. Opung hebat sekali. Sudah tua masih sayang-sayangan. Kenapa? Itu saling pegangan. Ini pegangan takut jatuh, pastor. Dia nahan saya nahan dia. Jadi, jangan pernah berkata keluarga kita adalah keluarga yang paling tersakiti. Dan setiap keluarga punya lukanya, punya kecewanya. Nah, luka itu membuat kita kecewa, marah, benci. Kok hilang sih jadi? Terluka saudara-saudara. Pura-pura kencing. Luka itu, Sigmund Freud pernah berkata, kesadaran kita itu hanya sedikit doang. Kata-kata sepertiga, 2/3-nya di bawah sadar. Dan di bawah sadar kita itu ada rasa marah, rasa sakit, rasa kecewa, rasa jengkel. Iya. Rokok kencingnya lama karena nggak disunat, dibukakan. Ya ampun. Kalau saya sebentar, saya kembali lagi ke sunat malahan. Luka itu seringkali ditimbun. Pura-pura nggak marah, pura-pura sudah memaafkan. Saudara kok saya sudah memaafkan, asal jangan dia ketemu saya lagi. Masih marah, masih menyimpan kecewa. Saya menyimpan itu, hati-hati, lama-lama meledak. Banyak anak muda yang hidupnya penuh luka. Ibu tahu, Bapak Ibu, tendensi anak remaja Jakarta banyak yang ingin bunuh diri. Karena kecewa, marah. Baru saja saya memberikan anak-anak putra altar putri saktisti. Tiba-tiba seorang anak datang ke saya, Romo, tolong doakan. Kenapa? Papa saya selingkuh dengan teman sepelayanan di gereja. Padahal papanya prodiakon, aktif. Hati-hati. Karena seringkali atas nama pelayanan itu adalah pelarian. Berapa banyak suami yang senang kalau istrinya pelayanan. Ayo mah, pelayanan. Tenang, kuping saya mah, kamu gak terima. Jadi lihat, luka itu dipendam. Saya selalu cerita, saya adalah orang yang memang berkali-kali saya cerita betul. Saya orang yang sangat tidak dekat dengan ayah. Saya kecewa dengan ayah. Saya merasa anak yang tidak disayang oleh ayah. Ayah itu tidak pernah muji saya. Saya ingat, saya masuk seminari, lulus seminari menengah Mertoyudan. Dari berapa ya? Yang daftar 130, yang diterima 90. Salah satunya saya. Dan waktu diterima, saya tuh udah berharap. Ayah itu berkata, hebat ya kok. Pada saat dibuka hasilnya, ayah berkata, kebetulan kok kamu diterima. Jengkel banget saya. Sedih banget saya. Adik saya selalu dipuji, dan kalau ada tetangga datang, yang dibanggakan siapa? Adik saya.
Eko itu, nah Eko Pak nggak tahu itu bodoh sekali. Dan ayah saya kaget waktu saya mau jadi romo. Kamu udah mau milih bodoh kok jadi romo, nanti umatnya bodoh-bodoh. Lalu saya ngomong, Pak, nanti Eko kalau jadi romo khusus untuk orang bodoh. Dan Tuhan mendengarkan saya. Jadi saya tidak mengatakan Anda bodoh. Yang bodoh panitia cari saya. Akan Surabaya boleh aku. Dan Bu, Pak, ingat, luka itu bukan hanya diam, tapi mempengaruhi sikap kita. Saya jadi pastor, setelah jadi pastor, sebelum membereskan luka saya itu pastor yang kasar loh. Saya kasar. Jadi ingat, orang yang menekan setelah diberi jabatan jadi keras, jadi kasar. Saya kalau di rumah retret, saya paling ditakutin sama anak-anak. Saya gelap. Jadi kalau saya menjelaskan anak ribut sendiri, saya ngomong, nah, ke kuburan. Di rumah retret kami ada kuburan para pastor. Kamu tidak bisa menghargai pastor yang hidup, hargai pastor yang mati. Siapa tahu nanti mereka keluar dan terima kasih. Anakku langsung cium kalau anak ribut sendiri, ih, kuburan. Oh. Sampai saya berpikir, kenapa saya keras ya? Kenapa saya kasar? Karena saya dididik keras oleh ayah. Saya harus bereskan. Jadi luka itu sekali lagi tidak bisa diam. Maka Yesus berkata menarik, marilah kepadaku kalian semua yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan apa? Makan. Ini tuh bukan omong kosong Tuhan. Ini tuh Tuhan give promise, come to me. Give your burden and I will make you happy. Berikan bebanmu. Allah itu mengundang apa? Mengundang kita. Ayo datang, saya berkati kok. Hanya masalahnya kita tidak bisa menikmati berkat karena seperti ini gelas ini. Misalnya gelas ini penuh kopi. Lalu Romo Yosef baru pulang dari Kana, bawa anggur Kana. Ini penuh kopi. Lalu Romo Yosef berkata, Romo, ada wine Kana. Mau. Saya bisa menikmati wine atau tidak? Apa yang saya lakukan supaya menikmati wine? Buang dulu, kosongkan dulu, baru saya bisa menikmati wine itu. Sama Bapak Ibu, berkat Tuhan tidak bisa dalam hidup kita kalau Anda nggak mau ngosongin dulu. Let go, ojo disimpan. Oh, tapi Romo dia sudah menyakiti, saya masih jengkel terus. Bu, ingat Bu, yang nyakitin itu tenang-tenang aja hidupnya. Iya atau tidak? Yang tersakitinya makin sakit, ya atau tidak? Jadi yang salah siapa? Yang tersakiti. Yang menyakitinya aja tenang-tenang saja. Saya satu rumah pernah dengan senior yang membuat saya jengkel. Dia senior, saya nggak bisa nyerang karena senior. Kalau adik kelas saya tindas. Anak abri. Ini senior. Kami tugas di rumah retret. Saya 25 tahun di rumah retret, ada 10 imam. 5 imam kerja di rumah retret. Satu imam senior ini kalau dikasih tugas selalu nolak. Raiso, ada tugas di sini, ada tugas di situ. Saya tuh jengkel. Uang saku sama, tidak pernah mau tugas. Dan karena jengkelnya, satu meja makan dia di sebelah saya tidak pernah menghadap dia. Saya selalu lihat ke belakang. Dan dia itu selalu nyapa, halo Eko. Saya diam aja. Saya makin jengkel, dia melukai tenang-tenang saja. Saya diemin, saya cuekin. Cuma kalau doa malam saya makin jengkel. Karena kalau berdoa malam kita melingkar. Dan dia selalu ada di depan saya. Dan doa penutup doa malam itu doa Bapak kami.
Bapa kami adalah doa yang menyebalkan. Ampunilah kesalahan kami seperti saya pun tidak mengampuni dia. Sampai saya pernah, dia selalu ngomong, saya ada tugas. Saya kuntit dari belakang. Saya ikutin dia naik motor, saya ikutin. Jebule, main badminton, tante asik. Dia lebih senang, kitanya menderita. Maka saya tidak suka. Lalu saya berpikir, kok saya selalu menasihati umat supaya berdoa. Kenapa enggak saya berdoa? Oke, saya novena Ekaristi. Kebetulan jatuh 1 minggu itu saya Ekaristi, saya ambil jatah teman saya Ekaristi, saya novena. Doanya satu, Tuhan, ubah dia. Kalau perlu pindahin dia. Di setiap Ekaristi saya ubah Tuhan, pindahin. Kalau nggak ke gereja manapun, ke belakang kapel ini. Kuburan saudara. Hari ke-9 saudara-saudara, doa orang beriman didengarkan Tuhan. Dia tidak berubah. Tapi hari ke-9 Koseto ya. Hari ke-9 there's something happen. Dia seperti biasa datang. Hello Eko. Tiba-tiba Eko bilang, hai. Lalu aku jawab. biasanya berubah. Romo gimana kabarnya? Baik kok, thank you. Lalu aku jadi apian. Lalu pada saat duduk, saya mau gimana kemarin badminton? Rame banget. Kamu sekali-kali ikut. Oke. Bagus, Romo keren. Terus saya buat kopi. Saya tahu dia senang kopi hitam. Sampai saya tuh tiba-tiba saya buat kopi. Romo belum buat kopi? Belum. Tak buatin Romo. Thank you kok. Ya Allah. Pertanyaan saya, apakah Tuhan mendengarkan doa saya? Mendengarkan. Bapak mendengarkan cerita saya. Allah, saya udah capek-capek, serius. Doa permohonan saya apa tadi? Ubah atau pindah. Jadi Tuhan mendengarkan doa saya atau tidak? Jangan salah lagi. Apakah Tuhan mendengarkan doa saya atau tidak? Mana mendengarkannya? Kan mintanya ubah atau pindah. Allah. Lihat, itulah doa. Jangan pernah mengatur Tuhan. Ngomong-ngomong. Ya udah ibu aja di depan, saya duduk di sini. Doa itu mengubah hati kita. Ya iya ya udah. Panitia ada helm nggak? Doa itu mengubah hati kita. Tidak pernah akan mengubah orang itu. Doa melembutkan kita. Maka bapak-bapak, kalau istri Anda ngomel terus puji-pujian, jadi Anda berkata Elsa, dia ngomong lagi, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Saya yakin istri Anda berhenti dan melemparkan piring. Let go. And let God do the rest. Lepaskan. Jangan nyimpen kekecewaan, jangan nyimpen marah. Sampai kapanpun hidup Anda akan berat. Betul atau tidak? Betul. Maka kadang-kadang saya sedih. Lihat Romo sudah nggak kawin, hidupnya penuh penderitaan. Lihat Romo Otong sukacita, saudara-saudara. Selalu ada senyum. Bahagia, yang tidak bahagia teman. Dia. Jadi perhatian. Belajar untuk apa? Let go. Wes. Ojo dipikirkan. Memang orangnya seperti itu kok. Terima. Bapak-bapak
Anda berdoa tekan jengking-jengking, istri Anda bisa berubah atau tidak? Tidak. Bisa, kalau sudah dipeti mati. Sulit sekali. Iya. Terimalah. Jadi kalau bapak-bapak itu laki-laki, ibu-ibu, laki-laki juga memang seperti itu. Ibu-ibu kan sering jengkel kalau ngajak ngomong bapaknya, bapak kan selalu pelongo-pelongo toh. Pak dikir, mana itu ya? Apa? Betul ibu-ibu? Ingat, suami Anda bodoh karena nikah dengan Anda. Dia dulunya pinter, tapi dibodoh-bodoh jadi bodoh. Ya itu kakek diomelin. Turut-turut kasih tahu. Sayang Pak, para romo tidak bisa menerima Bapak. Karena para istri ada yang berkata, Romo, suami saya sudah nyebelin, sudah suruh jadi romo saja. Maaf, kita nggak terima barang yang rongsokan. Jadi saudara yang lihat, para suami seringkali tentang istri pun sama. Suami saya tuh nggak pernah ngomong apa-apa. Karena suami nggak ngomong kenapa? Karena serba salah. Ngomong orang koyo ngono, anak saya koyo kok isi. Lalu suaminya diam, tuh kan gue menang wae itu memang kamu tuh nggak pernah. Ya Allah salah, terus betul Pak 36 tahun. Si bapak orang benerin. Kalau perempuan nggak bisa, punya masalah pasti akan apa? Ngomong, bicara. Dia akan ngomong. Jadi bapak-bapak kalau ngedengerin istri sedang mengeluh, jangan kasih solusi, pasti salah. Wanita itu adalah makhluk kedua paling benar setelah Tuhan. Jangan dikasih solusi boleh salah. Jangankan bapak aku konsultasi ngomongin nggak pernah itu sudah saya bahas bu ketua itu tadi kata saya. Jadi kalau perempuan itu ngomong cukup ditanggapi. Perempuan itu ingin apa? Dihargai perasaannya. Jadi bapak itu hanya cukup begini aja Pak. Aduh, cukup Pak. Istri sudah senang, pura-pura aja nggak dengar. Karena perempuan memang akan berbicara. Maka istilah saya selalu gampang. Di mana 2 atau 3 orang perempuan berkumpul, Yesus pergi dari sini. Karena gak ada yang dengerin. Gitu. Jadi kunci supaya hidup sukacita itu apa? Jangan nyimpen. Lepaskan. Tuhan ngomong, mari lepaskan bebanmu. Lepaskan. Tuhan ingin sukacita. Tuhan ingin kasih berkat. Kamu gak dapat berkat kalau hidup kamu berat. Ingat, Anda mengharapkan berkat dari situ terus lupa bahwa Tuhan kasih berkat lewat hal-hal lain. Bukan, kalau Anda jengkel dengan anak cucu, kan masih banyak orang-orang yang baik tuh dengan Anda. Bersyukurlah. Saya pernah dikasih tas sama seorang ibu. Tasnya mahal loh. Baru saya tahu setelah lihat di topet 5 juta lebih. Tapi saya nggak pakai karena aku punya tas lain yang aku sukai. Ini suatu hari ada pegawai kami kuliah, dia cuma bawa buku. Saya tanya, kamu nggak punya tas, nggak punya rumah? Saya kasihkan. Saking senangnya dia pakai tiap hari. Dia pakai pas hari Minggu misa. Dan ibu yang ngasih itu datang misa. Rasem ada saya itu saya tuh habis misa mikirkan dengan ini kan perayaan Ekaristi sudah selesai, pulanglah dengan damai. Ibu itu wanita yang disasak rambutnya, yang menantang Tuhan itu datang ke dia, Romo
dikasihkan. Apa sih Bu? Itu saya kasih tas, dikasihkan ke siapa? Pegawai. Nah, itu tahu, itu dipakai apa dia? Alah, kata saya. Aduh, saya nggak pakai Bu. Itu Romo mahal tahu nggak? Aduh maaf Bu. Romo ingat, sampai kapanpun saya nggak akan ngasih pada Romo apapun. Betul, sampai saat ini ibu itu tidak pernah ngasih apapun. Tetapi Tuhan mengirim 100 ibu-ibu yang lain yang memberkati saya. Maaf, Tuhan tidak bodoh memberkati kita. Tuhan tidak bodoh. Anda bodoh aja, kenapa? Ini tadi, ini nyakitin, ini nyakitin. Gue lepaskan kok, bahagia kok. Dan yang terakhir adalah apa? Community with suffer, dengan orang menderita. Aduh, mereka begitu baik membagi-bagikan. Apa yang tidak mereka butuhkan kembali? Untuk apa sih? Lepaskan. Maka lihat, saya harus belajar untuk menjadi bagian berkat Tuhan. Anda pasti toh selalu ingin diberkati Tuhan, betul atau tidak? Tapi jangan lupa, Allah pun ingin memberkati melalui Anda. Melalui Anda. Bukan hanya Anda mau diberkati, Tuhan mau memberkati lewat Anda. Lihat dalam bacaan Injil. Aku tadi sudah diacung-acungin oleh panitia 5 menit tadi. Sebentar ya Romo ya. Masih tenang di situ. Coba sajanya Romo Habat, Romo kayak. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ketika Yesus mendarat, dia melihat orang banyak, menjelang malam murid-muridnya datang. Tempat ini sunyi loh, hari sudah mulai malam. Suruh orang banyak ini pergi supaya mereka dapat memberi makan. Yesus berkata, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi makan. Bapak Ibu, kan Yesus ngajar dari pagi sampai malam. Lalu menjelang sore, para murid datang pada Yesus. Yesus, susus. Ya kan? Masa yes, rasa susus. Tempat ini sepi loh, nggak ada warung. Kita suruh mereka ke kota seberang supaya belanja makanan. Mereka sudah lapar. Apakah para murid mikirin orang lain atau tidak? Mikirin atau tidak? Loh, kan ini kan mereka butuh makan. Tempat ini jauh dari mana-mana. Para murid usul, Yesus suruh mereka pergi. Kan sudah sore. Mereka harus makan supaya belum tutup warungnya. Para murid mikirin orang-orang ini atau tidak? Mikirin, betul? Tetapi tidak mau repot. Mikirin tapi tidak mau repot. Makanya Yesus berkata, tidak, kamu yang harus beri mereka makan. Para murid kaget, hah? Kita cuma punya berapa? 5 roti dan 2 ikan. Itu cukup untuk ber-12, separuh-separuh. Yesus berkata, tahu. Lalu Yesus memecah-pecah, mengangkat, memecah-pecah. Pertama-tama dikasih kepada siapa? Ditulis kepada siapa di situ? Pertama-tama diberikan kepada siapa? Murid-muridnya, ya atau tidak? Kenapa? Karena murid-muridnya yang sebelah Yesus. Kenapa Yesus kok nggak membagiin sendiri? Kok kenapa harus lewat murid? Misalnya begini, ini Judas Iskariot. Misalnya saja, misalnya. Karena tadi kamu salah jawab. Lalu Yesus pecahkan roti, dibagiin ke Yudas. Pasti Yudas ini akan disimpan, ya atau tidak? Dia akan mengutik ini untuk saya. Karena nanti takut gak kebagian. Pasti Yesus potong, bagiin. Lalu Yudas dengan berat bagiin. Lama-lama kok udah habis-habis. Lihat, lewat murid-murid terjadi mujizat. Mujizat terjadi kalau kita berani menyalurkan berkat. Maka bacaan hari ini bagus. Hendaklah engkau menjadi orang yang berbelas kasih. Berbelas kasih itu artinya apa? Melihat bahwa gereja Maria tak bernoda sedang mencari dana. Lihatlah wajah Romo Joko. Walaupun tersenyum tetapi penuh dengan kepahitan. Ya, sampai nggak ada waktu untuk cukur jenggot. Berbelas kasihlah. Jangan sampai
lihat nanti Romo Yose dan Bayanya Romo baik apa? orang. Joko di pinggir jalan Pasturan pakai kotak donasi. Tolong dong. Ngisi di umat tulung agung toh ya. Maka Yesus dikatakan cinta itu gelisah. Cinta itu tidak menolerir ketidakpedulian. Cinta itu I want to do something. Orang mau sak mene yo rapopo. Ingat, Yesus memuji persembahan janda. Ya Tuhan, ini Tuhan memanggil. Jangan diangkat Bu, hati-hati. Malam ini juga. Jadi orang berbelas kasih itu orang yang gak tegaan. Aku pernah, satu cerita lagi yang potong ya. Aku pernah waktu ke Medan berangkat naik mobil sampai Medan naik pesawat, dan ada yang menjemput. Lalu dari Kuala Namu ke Medan, saya pakai taksi. Saya tanya, berapa? 170 Pak. Kalau lewat tol tambah 12.000 Pak. Oke, 180. Oke, 190. Oke. Lalu yang menyetir itu seorang bapak 72 tahun. Aku ingat banget, 72 tahun. Udah tua sekali. Wih, Pak. Lalu bapak ini cerita, saya punya anak 3, yang satu supir juga, yang nomor 2 meninggal bekerja. Dia bekerja di tempat pabrik las, dia buka tabung oksigen, pecah tabungnya, dan nggak jadi. Lalu saya tanya, Pak, Bapak menuntut nggak? Sudah Pak, kalau sudah jalannya seperti itu ya sudah. Edan, kata saya. Lalu saya anak ketiga saya perempuan, nikah, suaminya pergi meninggalkan, dia dengan anak 1. Saya ambil. Istri saya meninggal waktu setelah anak saya nomor 2 meninggal. Istri saya sangat sayang. 2 bulan kemudian istri saya meninggal, saking sedihnya. Jadi sekarang tinggal dengan anak saya nomor 3 dan cucu saya. Ya saya makan pas-pasan lah. Pak, paling murah berapa di sini kalau makan? Ya kalau cuma dengan pecel lele cuma 117.000 Pak. Kalau dengan ayam 25.000. Bapak senang mana? Lele. Saya juga senang lele Pak. Saya senang lele karena lebih murah. Itu bukan senang namanya Pak. Saya begitu tertarik. Bapak ini selalu pulang bahagia. Saya selalu diberkati kok Pak. Hanya berapapun syukur kepada Allah. Nah, Eko ini gak punya tanggungan. Kebetulan dapat berkat Tuhan. Saya kok tarik dompet ada 300.000, 3 lembar 100-an. Lalu sampai saya kasih, Bapak itu langsung menangis. Dia cium saya. Terima kasih Pak, terima kasih. Oke. Saya doakan ya Pak. Iya sudah, terima kasih. Bapak ini berkat. Aduh terima kasih Pak. Iya sudah. Ini untuk saya. Iya Pak, iya. Terima kasih sekali. Iya. Mungkin bagi saya makan Starbucks 50.000, makan ini 40.000 dengan tenangnya. Bapak itu dapat segitu aja, berterima kasih banyak. Siapa katakan menjadi berkat itu berat? Jangan. Masalahnya mau apa tidak. Jangan banyak cincong. Nyumbang ya koyo ngono. Jangan banyak cincong. Maka Bapak Ibu, saya ingin perlihatkan terang. Nah ini sahabatku. Ini namanya Enal. Oh, sensitif. Anak. YouTube pernah baca. Apa mental retardado? Down syndrome. Dia orang Manado. Setiap kali ketemu saya langsung memeluk. Ngomong, apa? Ngomongnya nggak jelas. Baik. Iya. Sehat. Saya bisa mengerti karena dulu Down syndrome. Bapak jangan ketawa, itu melecehkan saya. Dan Enal ini setiap 2 hari sekali selalu WA saya. Baru tadi sore WA saya. Dan kalau WA saya BBBB TTTT
saya kakak-kakak. Lalu saya jawab kakak-kakak elek-elek. Dia jawab lagi, kami dua orang yang sangat diurapi oleh Roh Kudus. Dan hebatnya Enal bukan anak orang kaya. Ibunya jualan baju di sebuah mall di Manado. Dan Enal bantu. Dan kalau Enal berhasil menjual satu baju, ibunya ngasih bonus. Dan bonus itu dia masukkan ke celengan. Dia punya celengan. Setiap tahun celengannya dipecahkan, dia bawa ke panti asuhan. Dia kasihkan ke anak-anak panti asuhan setiap tahun. Dan dia tidak hanya datang ngasih, dia ngobrol. Apa tidak dahsyat anak ini? Tahun 2025 saya ulang tahun. Lalu Enal ngomong, wah, awal tahun. Thank you Enal. Oh baik Enal. Oh ulangnya? Iya ulang tahun. Ngomong, minta bulan rekening. Apa? Bulan rekening? Apa? Duh, kalau rekening kan agak perlu tiba-tiba langsung pinter semua. Kalau rekening gitu namanya. Orang langsung nyaut rekening. Ya jelas ning-ning tuh pasti rekening kata-kata. Lalu saya bilang, Enal nggak perlu. Ya hadiah, ya hadiahnya Enal telepon udah cukup. Haus, apa? Harus. Pintar semuanya ada. Terima kasih. Sudah selesai dengan Enal semuanya. Lalu saya tutup. 1 jam kemudian ibunya telepon. Romo selamat datang, thank you Bu. Romo tadi Enal minta nomor rekeningnya. Iya Bu, udah jangan Bu. Saya ditelepon Enal sudah seneng Bu. Cukup. Romo, kalau Romo nggak ngasih nomor rekening Enal WA terus. Tahu kan WA-nya Enal, ya Bu Romo pusing aja. Tapi bukan nanti pasti uang dari ibu, udah Enal dari tabungan Enal. Ya sudah, akhirnya saya kasih nomor rekening dari rumah dan lihat ibunya potret waktu Enal transfer ke biara kami. Dan dia transfer berapa? 5 juta rupiah. Orang cacat punya belas kasih. Terima kasih Tuhan memberkati kalau begitu. Terima kasih Romo Eko yang sudah menyampaikan materinya dan saya senang sekali karena dengan kegendutan saya jadi objek materinya dia. Karena dia juga sudah berpesan pulang dari sini harus bersuka cita. Nek ijene sing merengut berarti gagal. Karena itu terima kasih Romo Eko yang sudah menyampaikan dengan dengan penuh kegembiraan, ada kelucuan ya, yang membuat kita tidak ngantuk. Ini yang menyenangkan. Karena itu jangan tertarik sama Romo Eko. Karena nanti Anda jadi orang suci. Karena dia ordunya OSC, orang suci. Kalau memberikan materi tidak suci sama sekali. Makanya lebih baik ikut saya tidak memberi materi, tapi Anda pasti dicari banyak orang. Karena apa? PR pria romantis. Kita tiba saatnya mau barangkali Anda setelah mendengar materinya tersindir, ya, terkulik sedikit begitu, ya. Anda kalau mau bertanya ada 2 sesi. Yang pertama 3 orang mau bertanya tentang materi yang diberikan. Saya persilahkan, mungkin
Langsung 3 atau satu-satu? Satu-satu. Ya. Karena saya orang bodoh. Moga-moga yang dengarkan tidak ikut bodoh. Ya. Jadi satu-satu siapa yang mau bertanya kepada Romo Eko tentang segala sesuatu yang sudah disampaikan atau mungkin Anda mempunyai topik yang berkaitan dengan ini ada. Kalau tidak ada yang tanya juga tidak apa-apa. Saya juga lebih senang Romo. Yang penting bukan pertanyaan, yang penting amplopnya Ya, dimasukkan. jangan lupa itu ya. Iya, Ya. bisa. Dan jangan lupa bukan hanya umat, panitia juga harus mengisi amplop saudara-saudara. Dibuang masuk rumah sakit. Ada yang mau bertanya? Romo, kalau saya sekarang, oh ada yang tanya. Ada? Oh, Oke, silakan. Terima kasih, saya berdiri dulu. Baik, selamat malam Romo Eko. Kalau tadi saya tidak salah tangkap, dalam doa kita diharapkan untuk mendengarkan Tuhan. Lalu di dalam pikiran saya agak musik sedikit. Dalam tradisi gereja Katolik itu ada novena. Dalam novena itu kan kita punya harapan Tuhan mendengarkan kita. Bagaimana menjelaskan ini? Terima kasih. Agak pusing. bisa dialihkan jawabannya. Betul Pak. Namanya bapak dan anak itu kan pasti komunikasi. Benar. Anak pun harus, kan Yesus berkata, marilah kepadaku kalian semua yang kurang duit, kalian semua yang berbeban berat. Artinya apa? Tuhan mau mendengarkan. Bahkan Yesus berkata, mintalah maka kau akan diberi, ketuklah maka pintu akan dibuka, carilah maka kau akan mendapat. Diberi kesempatan, betul. Hanya saya yang mau mengatakan apa? Kapan saat Tuhan didengarkan oleh saya? Tidak salah saya minta, tetapi jangan lupa Tuhan yang ngatur. Saya tidak akan pernah bisa diatur oleh Tuhan kalau saya tidak pernah mau mendengarkan Tuhan. Semoga menjawab Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ada lagi? Wah, memang semakin banyak Romo. Iya, banyak masalah banyak masalah. Masalah kalau kakak itu banyak masalah. Jangan banyak pertanyaan, yang penting banyak nyumbang saudara-saudara. Ya, mari silakan. Ya, selamat sore Romo. Iya. Saya Desi. Kalau Romo ingat kita pernah bertemu di Kota Kediri. Oh, saya Iya. pikir kita pernah ketemu di bawah pohon. Ya, Des. Terima kasih Romo atas semua materi yang Romo berikan. Kebetulan saya punya pengalaman iman dengan mendengarkan materi dari Romo sebelumnya. Nah, saya mau tanya Romo, bagaimana caranya kita membantu menyembuhkan luka batin dari pihak keluarga? Semisal ada orang yang kita kenal punya luka batin tentang keluarga. Nah, kan luka batin itu tidak segampang kita hanya memberi materi atau ini ya Romo, mendoakan ya Romo. Nah, itu bagaimana caranya Romo? Membantu orang yang terluka untuk Menyembuhkan hatinya Romo. Iya, menyembuhkan Iya, hatinya. gitu. Thank you Desi. Thank you Romo. Tepuk tangan untuk Desi. Desi yang menyembuhkan itu Tuhan. Yang kedua, saya tidak akan pernah bisa menolong kalau orang ini tidak mau ditolong. Coba Anda datang ke dokter, lalu dokter tanya, Bapak sakit apa? Lalu Anda ngomong, coba tebak dokter. Coba. Pasti dokter akan berkata, Anda gila. Artinya apa? Orang yang sakit itu yang harus pertama-tama mengakui, saya sakit, saya harus membereskan diri. Itu kunci pertama. Baru bisa dibantu.
Kalau dia sendiri mengatakan, enggak lah, saya nggak sakit, saya biasa aja, saya nggak perlu ngeberesin kok. Dia yang harus ngeberesin, dia yang harus berubah, dia yang harus. Orang itu selalu merasa bahwa dia tidak ada apa-apa. Sulit. Ditolong seperti itu Desi. Doakan semoga lembut hati dia. Thank you Desi. Tuhan berkati. Terima kasih Desi. Ada lagi? Ya salah satu yang mana? Sekarang yang tanya tolong nanti nyumbang ya. Ya. Langsung turun saudara-saudara. Yang nyumbang, nanya nyumbang, kasih tuh. Oh nggak jadi? Gara-gara Romo tadi harus nyumbang, jadi nggak jadi diurungkan. Oh tetap tanya? Iya. Oh tetap tanya. Siap nyumbang dong. Siap nyumbang. Oh dasar. Perkenalkan, nama saya Justina Hesti dari Stasi Gregorius Agung Citra Harmoni Surabaya. Saya tanya, kebetulan saya punya teman itu, ini ada hubungannya sama sumbang menyumbang ya Romo, sesuai topik kita malam hari ini. Jadi saya punya teman itu istilahnya utang-utangan gitu loh Romo. Lah utang-utangan ini istilahnya kalau kita hutang, dia ini balik itu kadang 20%, 11%. Tapi kan nolong orang ya. Dia tanya sama saya, Mbak Justin, kalau keuntungan saya dari utang-utangan ini tak persembahkan ke gereja itu sah apa enggak, dosa apa enggak? Kan saya ngutangi orang juga bantu orang. Nah itu Romo, titipan pertanyaan dari teman saya bingung. Terima kasih Romo. Ya masalah utang piutang, lalu bunganya yang didapat disumbangkan ke gereja tertular. Apakah dosa itu? Romo, dosa atau tidak? Ya senang-senang aja ya. Ingat, jangan sampai perbuatan baik dilakukan untuk membenarkan perbuatan dosa. Siap Romo. Romo Budi Raden. Halo. Kita pergi Pak. Romo pergi Romo. Romo Budi Raden. Jadi ini teman saya waktu di Filipina. Beliau bahagia dipeluk terus. Jadi jangan pernah kalau yang namanya dosa, titik salah. Berarti tidak boleh disumbangkan ya atau persembahannya nggak boleh? Bukan tidak boleh dipersembahkan. Jadi persembahanmu tidak pernah mengampuni dosamu. Ya. Jadi pengampunan itu hanya terjadi dalam sakramen rekonsiliasi. Jadi tidak otomatis aku nggak pokok korupsi 20%, 15%-nya tak sumbang ke gereja. Kok enggak, dosa itu dosa. Salah. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi jangan pernah akhirnya membuat Anda happy dengan dosa Anda. That's not right. Boleh disumbangkan, boleh, tapi tetap dosa. Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih. Masih ada lagi? Jangan lupa nyumbang Bu. Tapi jangan lupa nyumbang. Ini belum penuh saya lihat. Masih di bawah sini. Ada lagi? Ada Romo? Bapak. Bapak? Itu tuh kanan ke kiri dong, Kiri. Itu tuh. Sana. Oke, silakan. Selamat malam semua. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rustom. Rustom. Saya Lingkunganku. dari NTT. Terima kasih Romo untuk
materinya yang luar biasa. Di sini saya ingin bertanya, tentunya perihal kasih. Kita yang ada ini diadakan oleh sang pengadaan itu sendiri, yakni Tuhan. Tuhan mengadakan kita kecuali dalam hal dosa. Pertanyaan saya, Romo, apakah kalau kita berbuat kasih tanpa kebebasan masih bisa disebut kasih atau tidak? Misalnya begini, harus diakui, saya mau mengikuti ngobrol bareng sama Romo tapi tidak punya biaya. Kasih saya punya, ingin menyumbangkan tapi tidak punya biaya beli tiket. Tapi syukur ada orang baik yang mengadakan tiket itu. Niat saya ada, yakni memberikan kasih, tetapi tidak ada kebebasan di situ karena harus diakui tiketnya nominalnya segitu. Jadi pertanyaannya, apakah kasih tanpa kebebasan masih bisa disebut kasih atau tidak? Selain itu, kalau kita meninggal, kita tentunya akan pergi ke neraka dan juga surga. Di neraka kita jauh dari Tuhan, di surga kita dekat dengan Tuhan. Tidak ada kehendak bebas di situ. Bisa dijelaskan? Terima kasih. Anda harus belajar filsafat teologi saudara. Kalau kasih tidak ada kebebasan itu artinya kasihan ya lu. Oke. Kasih itu selalu membebaskan. Ingat buah-buah roh. Kasih, damai, sukacita. Jadi kasih itu selalu didasarkan pada sebuah kebebasan. Memang sering kali kebebasan itu bukan berarti apa? Saya tidak berkorban. Kasih itu selalu berkorban. Lihat salib Cordoba. Itu kasih coy. No. Lu lihat. Sakit ya. Sakit. Untuk sakit itu saya harus memaksakan diri. Betul. Untuk mengasihi itu memang saya bebasnya apa? Hati-hati, jangan mengatakan bebas sama dengan saya senang. Karena orang sering bebas itu artinya saya senang, saya tidak bertanggung jawab lagi, saya enak. Itu bukan bebas. Anda egois. Kebebasan itu berarti apa? Seperti Kristus. Beliau berani memikul salib dalam kebebasan. Dia bukan untuk menanggung dirinya sendiri, untuk membebaskan kita. Sama. Jadi kasih itu yang benar adalah apa? Demi orang yang dikasihi, bukan demi saya. Semoga menjawab. Tuhan memberkati. Thank you. Ada lagi? Wes tayo, wes Sabar, apa? sabar. Ini uploadnya sama, dia cuma ada lagi. Kira mikir ada lagi. Romo yang memberi materi harus bertanggung jawab. Betul? Iya, ada yang nanggung, saya kayak jawab. Satu lagi Romo. Oh, siap. Satu lagi karena habis ini kita akan lelang-lelang pisah. Itu masih dekat gini. Sudah, ibu itu tadi ya. Ya, Bu, daripada pulang di Sulan. Udah kedengeran, Bu? Nama saya Anne, saya paroki Tulungagung. Memang saya Katolik dari bayi ya, saya paroki Bondowoso aslinya. Saya mau tanyakan Romo, saya kan memang pisah dengan suami saya karena KDRT ya. Terus mengampuni itu kan memang susah. Memang saya sudah berpisah, tapi secara gereja belum berpisah. Terus itu bagaimana caranya? Terus saya kadang saya sering berdoa, ampunilah mereka ya, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Kadang saya merasakan seperti itu. Gimana maksudnya? Bagaimana saya bisa mengampuni suami saya sendiri, sama kadang semua orang-orang yang sering menyakiti saya itu kadang memang berat. Bagaimana caranya itu? Gimana, Romo? Terima kasih, Ibu. Saya berprihatin dengan situasi Ibu. Ibu ditinggalkan oleh suami. Saya yang meninggalkan suami saya. Jadi saya mengusir suami saya. Jadi intinya dia tidak selingkuh, Romo.
Jadi selingkuh Romo Joko juga tahu ceritanya. Jadi suami ibu selingkuh, yang menyelingkuhi Romo Joko. Makin bingung. Suami saya itu selingkuh, terus main tangan, terus ya memang main tangan ya tidak bekerja. Oh, tidak bekerja, selingkuh, atau Ya, ibu jadi saya usir. memang kalau secara gereja memang belum pisah. Ya, jadi cuma pisah secara kakak sama Romo Joko disarankan untuk pisah kakak saja. Oh, Ya. terima kasih. Ya sudah dinasihati Romo Joko, ya sudah ya Bu ya. Oke, terima kasih. Dan saya coba rapikan ya. Jadi dalam perkawinan seringkali pasangan begitu menyakitkan. Semenyakitkan apapun, ingat, gereja tidak pernah menerima yang namanya perceraian. Tidak. Tapi Romo saya sudah sakit, nanti dipukuli, nanti saya mati, bagaimana? Gereja akan menyarankan untuk apa? Berpisah untuk sementara. Berpisah sementara, bukan bercerai. Berpisah itu apa? Ambil jarak dulu, saling memperbaiki, dan pasti tujuannya untuk berdamai nanti. Dan tadi betul berpisah untuk sementara, untuk memperbaiki. Gereja masih oke, tapi tidak bercerai. Tapi sekarang, kalau ibu statusnya suami sudah dipisahkan, bercerai, lalu suami pergi, meninggalkan, maaf, kawin lagi. Ingat, status Anda tetap terikat oleh suami itu. Lalu bagaimana? Apakah perkawinan saya harus diurus? Bu, selama ibu tidak punya keinginan untuk menikah lagi, sudah, tidak perlu diurus. Ibu boleh sakramen komuni selama bukan yang berjahat, bukan yang menyebabkan perpisahan, dibolehkan tetap menyambut sakramen. Tetapi kalau Anda yang jahatnya pergi meninggalkan, tidak bertanggung jawab dengan wanita lain, Anda tidak pernah boleh menyambut sakramen Ekaristi. Jadi di situ jelas. Lalu pertanyaan ibu, berat Romo mengampuni? Iya, betul. Maka Tuhan berkata apa? Kau tidak akan kuat kalau tanpa aku. Jadi ibu harus makin, Tuhan kuatkan saya. Kalau status saya harus seperti ini, ya sudah, saya terima. Saya mendampingi di Jakarta single mom. Pernah rekoleksi dengan saya, itu dari kelompok single mom cukup banyak ibu-ibu yang tersakiti. Mereka ibu-ibu yang mengembangkan anaknya sendirian karena suaminya pergi, tapi mereka bertahan. Mereka tetap mempunyai kekuatan dan mereka tidak punya keinginan untuk menikah lagi. Dan bahkan saya mengatakan, jangan. Anda bukan menyelesaikan masalah, Anda hanya menambah masalah saja. Tapi saya rindu kadang-kadang kesepian, berdoa, lihat kotor. Pasti Romo Otok akan mengisi hatimu. Saudara-saudara. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Semoga menjawab. Terima kasih untuk semua pertanyaan yang sudah disampaikan. Perlu klarifikasi dari Romo Joko tidak? Suaminya selingkuh dengan Romo Joko. Aku sih. Terima kasih untuk semua yang sudah ikut hadir di sini, telah memberi pertanyaan-pertanyaan, dan yaitu boleh memberi pertanyaan dijawab, tapi jangan lupa sumbangannya. Nah itu ya, sumbangannya jangan lupa ya.
Itu yang paling penting ya. Untuk malam ini, besok-besok enggak apa-apa ya. Yang penting malam ini jangan lupa. Kita akan melanjutkan dengan acara berikutnya. Saya sampaikan kepada panitia, kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, baru untuk Romo Eko yang kedua. Terima kasih Romo Eko, Tuhan memberkati kita semua. Amin.